Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Caksono, NPM C1B018048. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi, misal pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Tujuan dari pasar modal yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Fungsi-fungsi dari pasar modal. Hal yang harus dicapai dalam pasar modal ini bisa dilihat dalam fungsi pasar modal seperti sebagai berikut. Pasar modal berfungsi menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat atau sekuritas yang telah dimiliki umum. Kemudian, pasar modal berfungsi menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Kemudian berfungsi membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Kemudian berfungsi sebagai dana jangka panjang, sebagai alat untuk melakukan divestasi, sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja, karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan kerja baru. Ada beberapa jenis pasar modal. Yang pertama itu pasar perdana atau primary market atau initial public offering. Pasar perdana yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi pinjaman, emisi, dan agen penjualan kepada para investor publik. Yang kedua itu pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Selanjutnya ada peran-peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian di Indonesia, pasar modal juga memiliki peran. Yang pertama itu sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapat dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha ekspansi. Yang keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima atau yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Kemudian manfaat pasar modal. Ada beberapa manfaat pasar modal bagi emiten dan investor. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Kemudian solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor yaitu nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi, dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Ada beberapa macam pasar modal di Indonesia. Yang pertama,
pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Bursa Efek saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sejak terakhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada perusahaan efek, ada juga lembaga clearing dan penjamin. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. Dan yang terakhir, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia.